Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tanur Akmal dari Fakultas Saintek Prodi Matematika. Di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tugas resum materi untuk yang sudah disampaikan di PEPAK Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin penting hasil resum materi PPAK Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim yang disampaikan oleh Bu Umi Sumbullah, Wakil Rektor Akademi. Pada bidang akademik, proses pembelajaran atau proses pendidikan dan pengajaran di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang biasanya berlangsung sampai 8 semester. Itu minimal ada 144 sampai 160 SKS yang harus mahasiswa selesaikan. Adapun kegiatan akademik yang berupa penelitian, baik itu skripsi, tugas akhir, maupun yang lainnya. Kemudian pengabdian masyarakat, baik itu PKL atau praktek kerja lapangan di lembaga profesi, dan KKN kuliah kerja mahasiswa. Kemudian ada juga ujian komprehensif, ada ujian skripsi yudisium hingga wisuda. Itu semua adalah kegiatan-kegiatan akademik yang akan mahasiswa jalani selama kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata kuliah yang menjadi ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang membedakan UIN Malang dengan UIN-UIN yang lain maupun dengan perguruan tinggi yang lain meliputi mata kuliah dasar, kemudian mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa, dan juga mata kuliah filsafat, yang kemudian ada mata kuliah fakultas yang membedakan antara satu dengan yang lain. Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memadukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren, sehingga membentuk karakter ulil albab sesuai dengan syariat Islam. Ada 4 pilar yang dimiliki oleh UIN Malang, yaitu pertama, spiritual akhlak yang dibentuk melalui pendidikan. Yang kedua, mempunyai pengembangan bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, dan sebagainya. Dan yang ketiga, memiliki rumah tahfidz Al-Quran. Keempat, memiliki rumah moderasi beragama yang akan mendidik para mahasiswa menjadi generasi yang unggul, toleran, dan menjunjung nilai-nilai keragaman. Memiliki jati diri keislaman yang kuat, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta negara, dan cinta keragaman yang menjadi aset dan kekayaan Indonesia, dan mampu menempatkan diri di posisi tengah-tengah antara ideologi radikalisme dan liberalisme. Ketika mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 4 pilar kekuatan yang terangkai dalam ulul albab, maka mahasiswa semua akan menjadi intelektual profesional yang ulama, dan ulama intelek yang profesional lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa poin penting atau hasil resum materi PPAK Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang disampaikan oleh Bapak Fatah Yasin. Sebagai mahasiswa baru, harus mengupayakan diri secara mental, spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang otomatis berbeda dengan kampus-kampus yang lain, apalagi dengan kampus perguruan tinggi. Di sini akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus-kampus tersebut. Kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas-fasilitas kegiatan mahasiswa, sehingga para mahasiswa harus menyiapkan secara mental spiritual. Orang yang memiliki mental spiritual, indikatornya yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTA menuju mode pola belajar di perguruan tinggi. Karena itu harus berpikir ilmiah. Mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandaskan dengan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan. Yang notabene kampus ini adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan dengan kampus-kampus yang lain, bahwa kampus kita visi misi semangatnya adalah dipengaruhi oleh nilai cita-cita, menegakkan ajaran Islam, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Di samping berpikir ilmiah juga harus berpikir positif. Selalu berperilaku positif, bukan sekedar punya pikiran, bukan sekedar berpikir, tapi harus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif sebagai mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa poin penting atau hasil resum materi tema universitas dalam PBAK Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang disampaikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Dema Universitas. Dema Universitas merupakan organisasi intrakampus yang memiliki lembaga eksekutif yang ada di level universitas. Ada beberapa lingkungan, yaitu universitas dan fakultas. Selain itu, turunannya ada himpunan kemahasiswaan dan jurusan. Fungsi Dema Universitas adalah sebagai pelaksana program kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tugas Dema Universitas pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau SEMA. Kedua, menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. 3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kementerian Dema Universitas ada 6. 1. Kementerian Dalam Negeri. Kementerian ini lebih ke kegiatan internal. 2. Kementerian Luar Negeri lebih bergerak di kegiatan eksternal. Kementerian Sosial Hukum dan Politik.
keempat, Kementerian Agama. Kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Keenam, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Adapun struktur Dema Universitas yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa poin penting atau hasil resum materi SEMA Universitas dalam PBAK Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang disampaikan oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal SEMA Universitas. SEMA Universitas atau yang sering disebut Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi Dema, UKM, dan HJM. Fungsi dari SEMA Universitas ada 4: advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran. Tugas SEMA Universitas: pertama, mengawasi dan mengontrol Dema Universitas. Kedua, memberi persetujuan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dema Universitas. Tiga, memberi pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. 4. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 5. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dema Universitas. 6. Merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Peraturan yang selanjutnya mengesahkan peraturan Dema Universitas, dan peraturan yang selanjutnya menjadi mitra kerja Dema dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA Universitas: membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa, menampung dan mempertimbangkan seluruh aspirasi mahasiswa. 3. Memberi mandat untuk pelaksanaan pemilwa. 4. Mengawasi pelaksanaan hasil sidang Dema Universitas. Peraturan selanjutnya mengawasi proker dan kebijakan Dema Universitas. Wewenang selanjutnya turut andil dalam mengaji permasalahan yang timbul di dalam negeri atau universitas. Selanjutnya, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu. Selanjutnya, memberi peringatan kepada Dema Universitas. Komisi di SEMA Universitas: Komisi Advokasi, Komisi Organisasi, Komisi Administrasi, dan Komisi Informasi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa poin penting atau hasil resum materi PBAK Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang disampaikan oleh Pak Basri Zain. Konseptualisasi moderasi dalam konteks Indonesia. Ragam atribusi terhadap Islam. 2 arus besar Islam Sunni melawan Islam Syiah. Pelabelan sosiologis: Islam Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teoris, label. Paling kontemporer: Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu moderasi dalam Islam?
Definisi moderasi secara etimologi, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, atau berkeadilan. Secara istilah, pemahaman atau praktik keagamaan yang tinggi berdasarkan kesamaan toleransi dengan berpijak pada prinsip-prinsip antara rasio atau logika, serta konteks dasar teologis. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, pendapat hukum para ulama dan para ulama. Konteks moderasi di Indonesia. Mengapa moderasi relevan dan mendesak di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni antara pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia, maksudnya Islam ke Nusantara melalui dakwah tidak perang, damai, karena masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan dan harmoni. Indonesia bukan Arab, Timur Tengah. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika, isu Timur Tengah dan global. Isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan plot politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina dan Israel, aliansi politik Arab Amerika, minyak, kepentingan ekonomi, politik despotisme, dan hipokrasi. Peran mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam memperkuat dan mendominasi agenda moderasi. Mahasiswa harus semangat kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa poin penting atau hasil resum dari materi PBAK Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang disampaikan oleh Bapak Hasanuddin Wahid. Menjadi model kolaborasi tidak hanya model di era pandemik, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi ahli dalam IT atau mahir, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan perubahan dunia adalah kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Peran dan peluang UIN. Arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif. Kemudian cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi,
Cara menjadi generasi unggul adalah keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, dan memiliki digital quotient, kesalehan atau peduli pada sosial. Barang siapa yang mau menguasai dunia harus dengan ilmu maupun kuasai akhirat. Kalau mau keduanya, maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.